Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandra Karisma Ramadan dengan NIM 17612011167. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari buku yang diciptakan oleh dosen saya. Ini bukunya yaitu Kaprodi saya sendiri, Bapak Hamdani SE MM MAK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan itu bab 11 yang judulnya pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama ya dari pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan dari hasil akhir proses akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Nah, di sini ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan saldo laba. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan laporan keuangan. Nah, yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah informasi mengenai pendapatan dan biaya-biaya perusahaan dalam periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu neraca. Laporan neraca yaitu informasi tentang aktiva, utang, modal sendiri, dan perusahaan saat waktu tertentu. Yang ketiga, saldo laba, yaitu informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagi sebagai dividen yang ditahan selama periode tertentu. Yang keempat, arus kas adalah informasi kegiatan operasi investasi pendanaan terhadap arus kas pada periode tertentu. Yang kelima, catatan laporan keuangan adalah integral laporan keuangan baik yang tidak dapat dipisahkan. Nah, selain ada laporan keuangan, di situ juga ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan di pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, analisis laporan keuangan meliputi manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Nah, dalam pengerjaannya, dalam analisis rasio keuangan, di situ ada 3 cara untuk pengerjaannya, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis kombinasi antara horizontal dan vertikal. Perbandingan rasio yang pertama yaitu analisis horizontal, yaitu perbandingan rasio perusahaan pada tahun-tahun tertentu dengan tujuan melihat tren rasio-rasio perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, analisis vertikal, membandingkan rasio keuangan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Nah, di sini ada kombinasi. Kombinasi adalah perpaduan antara analisis horizontal dan analisis vertikal. Di sini ada kasus penyelesaian, ada 4 jenis kasus penyelesaian, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio menggambarkan hubungan perusahaan aktivitas lancar terhadap utang lancar. Nah, di sini ada 4 penyelesaian. Yang pertama, current ratio atau CR. Nah, CR adalah sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan dan dikonversikan. Nah, rumusnya yaitu aktiva lancar, current asset dibagi utang lancar, yaitu current liability. Nah, yang kedua ada quick ratio, adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam kewajiban jangka pendek yang dikaitkan dengan penjualan persediaan. Nah, di sini ada rumusnya, ada 2, yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability, atau kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi current liability. Nah, yang ketiga ada inventory net working capital ratio, mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan dan modal kerja perusahaan. Nah, di sini rumusnya inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dan current liability. Nah, yang keempat yaitu cash ratio, yaitu rasio mengukur besar uang kas yang tersedia. Nah, cash ratio yaitu cash or cash equivalent dibagi current liability. Nah, di sini yang kedua rasio solvabilitas atau leverage ratio.
adalah mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Nah, di sini rumusnya ada 3. Ada 4. Di sini rumusnya ada 4. Yang pertama yaitu debt to assets ratio, debt ratio. Di rumusnya debt to asset ratio dibagi total debt atau total aset semuanya. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu debt to equity ratio dibagi total hutang dan equity. Yang ketiga ada long term debt equity ratio, ya adalah rasio antara utang jangka panjang, modal sendiri dan modal sendiri. Rumusnya LTDR, long term debt dibagi equity. Yang keempat ada current liability to net worth ratio, adalah hutang lancar dan modal sendiri. Rumusnya current liabilities to equity dibagi current liabilities dibagi equity. Nah, di sini ada juga rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu penjualan, persediaan, penagihan hutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini dapatkah perusahaan lebih efisien? Yang pertama adalah perputaran piutang, yaitu receivable turnover. Rumusnya receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, yang kedua yaitu day of receivable, yaitu utang-utang tahunan. Rumusnya yaitu day of receivable sama dengan utang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Nah, di sini ada perputaran persediaan, yaitu inventory turnover. Rumusnya ada 2. Rata-rata persediaan sama dengan 500 ditambah rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan sama dengan rata-rata persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, di sini juga ada working to capital turnover, yaitu menghitung rasio. Dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu NWC turnover sama dengan net sales dibagi working capital. Yang keempat ada aset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa efektif perusahaan serta peralatannya. Rumusnya yaitu fixed asset turnover sama dengan sales dibagi total fixed asset. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio mengenai kemampuan dalam pencarian keuntungan. Nah, di sini rumusnya yaitu net profit margin sama dengan net profit after tax dibagi net sales. Yang kedua yaitu net return in investment, bisa disingkat ROI, merupakan rasio menunjukkan hasil return aktiva yang digunakan dalam perusahaan dalam suatu pengukuran tentang efisiensi manajemen. Yang pertama yaitu rumusnya ROI sama dengan net profit after tax dibagi total aset. Nah, yang ketiga yaitu rumusnya return to equity, bisa dibilang ROE. ROE sama dengan net profit after tax dibagi equity. Nah, dalam rasio ini rangkumannya, dalam rasio keuangan digunakan manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat mendeskripsikan kemajuan perkembangan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam laporan keuangannya antara lain adalah analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis kombinasi. Nah, adapun keuangan yang dipakai dalam menganalisa rasio keuangan dapat digunakan dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.
Oke, sampai situ presentasinya saya akhiri. Nama saya Chandra Karisma Ramadan dari kelas CD. Ini bukunya, jangan lupa dibeli. Penciptanya nih Dr. Hamdani, yaitu kaprodi saya sendiri. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.